Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Para pengurus masjid dan undangan semua, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Semua yang dihormati oleh Pak Taufik saya hormati. Ya cepat, Pak Noh. Kalau siko-siko habis waktu. Kita target kita jam 10 kurang seperempat balik. Jam 10 sampai ke rumah masing-masing tidur. Besok subuh sholat berjamaah. Sepakat tak kira-kira? Dalam pengajian jalan terus sholat subuh lewat baru-baru kan? Sudah azan di masjid hayya 'alas shalah. Dijawabnya dari rumah, aku masih capek rajulah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sengaja dikumpulkan bersama-sama mengingat peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semua yang saya cintai, bicara tentang Isra Mi'raj ini 3 poin mungkin yang saya ajak malam hari ini. Aku tidak banyak komentar-komentar lagi karena saya di sini banyak bapak-bapak yang sudah hadir. Kalau umurnya sekarang 60, 15 tahun sudah mendengarkan Isra Mi'raj, paling tidak berarti 40 tahun, 30 tahun mendengarkan ceramah ini. Berartilah SD itu. Kalau umurnya sekarang 30, umur 10 tahun tak mendengarkan, dan 20 judul puluh itu 20 tahun. Apalagi judul aku malam ini selesai sudah. Tapi kata Allah, fadzakir, berikan peringatan, karena boleh jadi banyak yang lupa atau pura-pura lupa atau lupa niat. Penyakit kita ini dua, penyakit penyu dengan penyakit flu, penyukan dan fluva. Ngapa datang semalam ceramah lupa aku. Coba kalau biduan yang datang tak lupa dia. Ngapa tak datang ceramah semalam sungkan, tertidur. Jadi penyakit ini memang agak gawat ini, penyuk dan flu. Maka penting kata Allah, fadzakir, 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 karena sesungguhnya dengan mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Satu, melalui peringatan malam hari ini, mari kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan, adalah ujian keimanan. Ada yang percaya, ada yang separuh hati, ada yang memang mengingkari, ada yang separuh hati melihat kemana angin lebih kencang, dia melo angin. Sama dengan sekarang ini. Kalau kira-kira menguntungkan, melo. Kalau tak menguntungkan kayak dulu. Itu namanya LSM. Lo kasaro mundur, lo kak senang maju. Al-bala wassara. Tapi ada yang yakin. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali keluar cerita dari Nabi Muhammad, "Shaddaqtu, ana shaddaqtu." Aku percaya. Kalau Nabi Muhammad pun berkata akan keluar dari gunung itu dan dalam gunung itu seekor onta, aku akan percaya. Agak susah sekarang orang yang beriman yang begini. Kata orang komplain agak-agak majolas. Karena mak di Palembang itu cuma ada 5. Mak ini, mak itu, mak mana, mak lama dan mak subah ya. Kalau dari Jawa namanya mak Lamfir. Bapak Ibu, tapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq anak saudara? Maka beliau dapat gelar namanya As-Siddiq
As-Siddiq itu adalah berarti yang dipercaya, atau cepat mempercayai, langsung membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketiga, ketika Isra Mi'raj ini diberitakan, ada yang ketiga yang ingkar. Itulah rombongan Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Rokok belum datang waktu itu, belum bisa waktu itu. Anda yakin kalau di kopi ini pasti kenal dengan Abu Lahab. Makannya baik dua piring udah itu. Lahabnya setengah mati. Apa kata Abu Lahab? Sekarang tambah nyata bagi kita. Ternyata selama ini Muhammad itu ngoceh-ngoceh memang agak kurang. Oh, dia ini sedang kumat. Masa berangkat sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Palestina, langsung ke Sidratul Muntaha, bisa sepertiga malam. Di mana otaknya Muhammad ini? Masya Allah. Kita aja kalau berjalan dari sini sampai ke Masjidil Aqsa paling tidak 3 bulan. Masya Allah. Tapi lihat, ternyata Abu Lahab memang dia itu tak ngerti bahasa Arab. Awak tinggal di Arab sini, buyang nih Abu Lahab ini. Kenapa? Dia mengira Nabi Muhammad berjalan sendiri, padahal Nabi Muhammad adalah diperjalankan. Akor? Bagaimana bisa akor? Belum dijelaskan akor langsung. Kalau dikalikan cok kali cok sama dengan cocok. Bahasa Arabnya al-aqar. Very seteluan. Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi Nabi Muhammad ada diperjalankan. Itulah benar sikap Umar bin Abu Bakar As-Siddiq dengan rombongan Abu Lahab. Yang beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, dengan yang tak beriman. Allahu Akbar. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq dia paham. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ayat itu Allah tidak mengatakan berjalan, tapi memperjalankan. Berarti Nabi kita adalah sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sama dengan saya tadi berangkat dari rumah. Berangkat jam 8 kurang seperempat, udah sampai sini alhamdulillah jam 8:30. Karena saya bukan berjalan. Kalau saya berjalan dewe tadi, insya Allah besok pagi kamu dapat baru lagi. Yang main di sini kan kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan Allah yang bermain, orang yang beriman akan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kalau kata Allah jadi. Yang lanang bisa jadi begitu. Yang begitu bisa jadi lanang. Yang mati bisa jadi hidup. Yang hidup bisa mati. Ini contohnya. Yang mati jadi hidup. Ini bisa hidup. Kalau saya matikan, mati juga. Bapak Ibu, kita kenal dengan cerita ataupun tahu tentang cerita di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, bagaimana Nabi Ibrahim bertemu atau menghadapi si Fir'aun. Fir'aun apa yang dihadapi itu? Fir'aun itu sudah ngaku Tuhan. Semua dia bisa, pasukan banyak. Jadi kalau ada yang galak-galak meremehkan orang, apalagi na'udzubillah sampai menjadi menzolimi orang, itu rombongan Fir'aun lagi. Biasanya nggak cepat, mati di kapal itu. Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Melihat pakaiannya semua emas, pasukan banyak, bahkan beliau sudah bisa membuat piramid, sampai dikatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi budak itu lupa kalau kita pajak berenang. Makanya mati itu berat. Tahu itu berat?
Kak mau ini tahu baru saya pertama kali ngomong di Melayu menyebutkan tebrak agak apa begitu. Ngeri juga saya. Terlalu panjang salah sebut saya, logatnya masih logat Medan. Menyebutkan tebrak, teberak, aku bilang lain. Malunya anak waktu itu. Bapak Ibu, Fir'aun yang mengaku Tuhan itu ternyata belum pacak berenang. Bagaimana Namrus yang hebat itu matinya cuma dengan lalat. Nying mati. Kalau kata Allah mati, kata Allah hidup. Mohon maaf ini bapak-bapak, termasuk masker ini bukan alat menjamin tak mati, sekedar alat untuk menolong supaya jangan sakit. Tak kata jaminan untuk tak mati. Buktinya kemarin ada saudara kita 8 orang semua naik perahu tak pacak berenang, pakai masker kalau alhamdulillah. Tapi perahunya oleh 8-8-nya tak pacak berenang. Apa yang terjadi? 8-8-nya mati, maskernya selamat kalau. Nah, saya tanya dulu, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Kurang kuat. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Itu karena saya paksa kamu bergalah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Allah. Siapa yang maha segala-galanya? Allah. Kalau Allah yang berkeinginan terlalu lama sepertiga malam, betul? Cahaya matahari itu cuma berapa detik bisa. Sekarang orang dengan main HP, dengan teknologi HP, 1 detik bisa sampai ke Bandung. Cukup halo Bandung, halo Bandung, tak kena nih. 3 kali kamu lagi langsung halo Bandung. Coba kalau 30 tahun yang lewat, kalau ada orang yang pinggir di pinggir hutan, ngomong dia pasti bilang gilo ngomong gitu. Kalau sampai masuk hutan gilo babi ngomong gitu. Sekarang di mana-mana orang senyum, iya. Ternyata kapan dilihat ada HP-nya ada di situ. Itu sekarang. Dulu ketika kejadian Isra Mi'raj ini, banyak yang mereka pusing. Ada yang menuding Nabi Muhammad tadi katakan adalah gilo, ada yang bilang stres dan lain sebagainya. Ternyata sekarang semakin canggih, semestinya semakin beriman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kira-kira kejadian ini? Yakin tak kejadian ini? Mungkin tak kejadian ini? Orang yang beriman harus mengatakan, karena itu adalah perintah dan juga informasi dari Allah. Kita yakin, seyakin-yakinnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka poin yang pertama ini saya mengajak guru-guru saya di sini terus berlatih dan mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah SAW, iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Semua kita merasakan. Sedang ada cobaan, kadang-kadang imannya berkurang. Sedang banyak berbuat maksiat, imannya berkurang. Sedang rame-rame sini kumpul dulu sama-sama, imannya naik. Sama dengan sungai musik itu. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Sedang ada masalah, mulai kadang-kadang surut. Allah mungkin lupa dengan aku. Sampai berdoa kadang-kadang tidak yakin dengan Allah. Ya Allah, Kau bilang Kau sangat maha mendengar dan maha melihat ya Allah. Tapi doaku tak dikabul-kabulkan ya Allah. Mana bukti Kau maha mendengar itu ya Allah? Aku kalau malam ini berdoa tak Kau terima, aku mungkin tak ada lagi meminta dengan Kau ya Tuhan. Kata malaikat, matilah kau. Ada yang sampai bapak itu sampai marah, akhirnya minta dengan Allah, ya Allah, di mana Kau maha pengasih dan maha penyayang? Mana buktinya Kau maha mendengar ya Allah? Pokoknya aku minta berkali-kali ya Allah, tapi belum Kau berikan dengan aku ya Allah. Kata kawan,
kau itu sebenarnya didengarkan. Itu semua doamu pasti diijabah oleh Allah. Cuma ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Ada yang minta supaya kaya harta, tidak diberikan oleh Allah, tapi banyak kawan. Sama banyak. Kawan itu lebih mahal Bapak daripada banyak harta. Banyak harta kalau kita bahas jadi kata kawan dulu. Ada yang minta, ya Allah berikan aku duit, ya Allah gini-gini. Tapi kata Allah, kau tak cocok dikasih duit. Yang penting kau selama-lamanya kau sehat. Karena sehat itu lebih berharga daripada duit. Masya Allah, ada kawan saya kemarin, Ustaz, tolong didoakan aku sedang mau dipotong kaki, dikasih. Saya katanya tidak bisa lagi dipelihara yang sebab ini, harus diganti dengan kaki palsu. Kenapa dia bilang begini? Berapa? 4 miliar. Masya Allah. Kaki palsu aja cuma 4 miliar. Apalagi kalau bisa dilipat. Masya Allah. Apa kata Allah? Tidak penting kamu bayar itu semua hambaku. Yang penting kau sujud dan rukuklah kau 2 rakaat waktu duha. Semua itu bisa menggantikan itu semua wahai hamba. Cuma sholat 2 rakaat barter dengan kita, alhamdulillah, semua sendi-sendi yang dikasih oleh Allah dengan kita. Coba lihat bapak-bapak kalau ada tangan tak pakai dilipat. Allahu Akbar. Ya kan? Ketika kita makan, mana bertemu dengan antar tangan kita dengan mulut kita begini terus. Mana sendi-sendi. Maka kata Rasulullah 396 sendi. Ini semestinya satu sendi harus dibayar dengan tasbih, dengan sedekah. Tapi cukup kita dengan 2 rakaat di waktu duha, itu bisa menggantikan sendi-sendi ini, alhamdulillah. Apalagi 4 rakaat, apalagi 6 rakaat, 8 rakaat kata Rasulullah diakui oleh Allah sebagai hamba yang taat dan dicukupkan oleh Allah kebutuhan. Amin. Kalau sudah 12 rakaat, kata Rasulullah, siapa yang duhanya sampai 12 rakaat, disiapkan oleh Allah istana di dalam surga. Aku tahu memang di Amin ini banyak istana di sini, tapi istana di surga lebih hebat lagi. Aku ditanya orang kemarin, Ustaz, katanya kalau ada yang membangun masjid juga diberikan oleh Allah istana di akhirat surga. Betul saja. Tapi aku cuma membantu satu keramik katanya masjid itu. Ada tak kira-kira istana sana kaki di surga? Ada, aku bilang. Kau di atas keramik situ itu dah kamu. Jadi mantap-mantap aja. Cuma satu keramik. Rekenan, kalau dengan Allah berekenan, dengan Islam berekenan berhitung. Tapi kalau untuk maksiat laju, untuk pekerjaan yang sia-sia laju, mesti terbalik. Selama kita masih hidup ini, semua kita kirimkan di jalan Allah, sehingga nanti pada saatnya kita pulang ke hadirat Allah, kita tinggal ngambil nanti, tinggal menagih dengan Allah. Itulah istilah kalau kiai kami dulu. Kalau kamu kaya banyak, bawalah kayamu ke dalam kubur. Kalau kau seorang pejabat, bawalah jabatan itu sampai kubur. Apa maksudnya? Kita manfaatkan, bisa bermanfaat sampai kubur. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, semoga kita semakin kuat iman kita, amin. Karena kadang-kadang iman itu bertambah, kadang berkurang. Kedua kata Rasulullah, jadidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Coba sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ada masalah, terasa iman sedang berkurang, maka berbanyaklah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak harus sangat dicintai kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kemampuan dan juga pertolongan kecuali Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Yang kedua, begitu pentingnya masjid di dalam kehidupan muslim. Maka ayat ini kita baca tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah tidak membuat di situ pasar, tidak membuat istana. Subhanalladzi asra bin suq 16 ilir umpamanya. Dari pasar 16 ilir enggak. Tapi Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram itu di mana Bapak-bapak? Lupa saya. Masjidil Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan yang belum sempat ke sana diberangkatkan oleh Allah. Amin. Siapa yang kepengen berangkat ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, angkat tangan. Ya Allah, yang angkat langsung berangkatkanlah ya Allah. Amin. Yang angkatnya malu-malu terserah kamu lah ya Allah. Ada yang malu-malu. Yang begini-begini mohon maaf, susah berangkat. Kapan berangkat terakhir? Cuma asrama haji kadang-kadang. Aku ditanya Ustaz, bagaimana haji tentang tahun ini? Ku bilang aku tak tahu. Yang jelas ku bilang haji tahun kemarin namanya haji urung, haji tahun ini namanya haji majolas. Aku ditanya orang, Ustaz, tidak kalah umroh? Tidak, aku bilang, karantinanya baik sampai 7 hari 7 malam. Kemarin ada 80 yang berangkat karantina di Jakarta. Pas nak balik, cuma 20 yang boleh pulang. Yang lain-lain ada yang positif, macam-macam. Macam mana rasanya di situ? Bilang, berangkatlah kau, al-bala was-saro, gitu. Sudah nambah bala tambah saro bapak-bapak ibu. Ya Allah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tambah banyak beribadah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah semua urusan kita. Amin. Yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Ya Allah, kalau ingat-ingat begini hajinya, beruntunglah yang sudah banyak berangkat haji. Mudah-mudahan hajinya terjaga. Amin. Yang belum berhaji mudah-mudahan suatu saat nanti dia berangkatkan oleh Allah, COVID-nya hilang, atau yang buat COVID cepat mati, yang nakut-nakuti tentang COVID ini cepat mati. Amin. Amin. Kamu kalau besok ada yang mati di Jakarta itu kamu jadi saksi. Aku berlapor jadinya Bapak Ibu. Sekarang mesti lapor-lapor aja udah kecil. Kita udah kecil sekarang. Sama dengan kita masih SD dulu. Kau kenapa dengan dia? Iya. Ini telinga bapaknya, ini telinga bapak kau. Bapak kalian. Sekarang kondisi kita begitu di negeri yang tercintai. Sampai hari ini main lapor-laporan. Sudah kecil. Cantik juga sebenarnya ceramah. Dulu udah terasa begitu. Maksudnya itu tidak terlalu tenang-tenang saja sekarang ini. Ya, hati-hati kita, mudah-mudahan negeri ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semuanya juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua saya mengajak kita fungsikan masjid ini dengan baik. Amin. Orang yang tidak senang di masjid ini, tak betah di masjid ini, kukira penting di rupiah udah itu. Karena kata Rasulullah, orang yang beriman dalam masjid seperti ikan di dalam air. Orang yang munafik di dalam masjid
seperti burung dalam sangkar. Mau kalah banyak burung di dalam sangkar, kasih air minum, ya kan? Kemudian makanannya cukup, masih nak keluar itu lah. Jangan sakit toilet lah bagus. Tapi kalau ikan di dalam air, tidak berpikir nak keluar, betah di dalam masjid. Maka kata Rasulullah, di antara yang dapat pertolongan nanti pada hari kiamat ini, di dalam yazilluhullah, di dalam naungan Allah adalah syabun nasafi ibadat rabbi wa syabun qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tenang dengan masjid, biarpun suara azannya kuat, tenang dia. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan azan sakit telinganya, itu mending diruqyah. Kena iblis itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya berbeda. Kalau orang munafik dalam masjid tadi kata Rasulullah seperti burung dalam sangkar. Mau kalau makanannya cukup, minumannya hebat, tapi pasti mau keluar itu maka burung dalam sangkar itu tidak mantap-mantap dia nak keluar itu. Tapi kalau ikan di dalam laut atau dalam banyu, tenang. Ya, biarpun menjulurkan kaki tapi tenang. Biarpun agak ngantuk masih bertahan. Cuma kadang-kadang kalau ceramah terlalu panjang begini nih jamaah itu aja. Makanya ada pantun kita yang terkenal itu kan, kalau ada kacang panjang campur gula, kalau ceramahnya terlalu panjang ustaznya dapat gelar kilo. Siapa yang ceramah semalam itu udah itu ustaz? Oh ustaz soleh nasi kuat. Berapa jam? Hampir sejam. Oh gilo ustaz. Masih lemah kadang-kadang ustaznya yang gilo. Kadang-kadang mama udah itu mati dulu. Ustaz asli sejam setengah mati mak gilo ustaz. Mama udah itu mati, ustaznya gilo. 2 kali musibah. Oh ternyata kan gilo di Palembang itu 2 maknanya. Pertama hebat, yang kedua bulan-bulan itu maksudnya. Saya mungkin yang pertama itu mungkin maksudnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, masjid itu harus membuat ketenangan dengan gitu. Ya, ini anak-anak muda ada juga dari kemakmuran masjid. Sekarang anak muda di dalam masjid ini alhamdulillah masih ramai di sini. Di masjid yang lain sepi. Kadang-kadang tukang azan yang tua-tua ini masih kau jadi Bang Habib. Masya Allah. Kalau masih muda mah ini lemah. Beda suaranya, pengeras suaranya bagus. Makanya hal-hal yang menjinakkan masjid harus dikerjakan oleh pengurus masjid. Atau hebat juga kalau masjid setiap habis subuh ada nasi kotak. Ada kalong dan ada nasi. Kalau imamnya bagus, tukang azannya bagus, mic-nya bagus, Masya Allah nikmat. Saya sering contohkan. Kalau yang azan sudah 20, tidak lemak nak pada mesin. Kata budak-budak, wah, nak balik lah. Hayya salam. Tapi kalau yang masih bodoh, hayya salam. Yang berwudu itu jalan udah ke masjid itu pun lagi itu semangat. Tapi kalau let's go balik panjang itu, apalagi sampai kalau azannya error. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Kemudian mic-nya bagus terus. Allahu akbar.
Oh, Ustaz sudah baru bayaran. Allahu Akbar. Kalau pengeras suaranya bagus seperti ini, dalamnya pakai AC. Dulu Pak Sarok kita mendapatkan AC. Masjid-masjid baru 3 tahun 4 tahun terakhir AC. Makanya masjid kalah dengan mall. Di mall beras kan? Di masjid panas-panas. Masya Allah kalau ber-AC. Yang tukang azannya bagus. Imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai waladdallin. Serentak semuanya. Amin. Semangat. Tapi kalau ditambah pula cuma 2 di belakang. Lurus saja. Terus ini mamang ini baru keluar dari umroh. Lagi praktekkannya dulu di dusunnya. Jamaah cuma 2. Gaya setahun. Kata ngaku kamu melawan. Aku teringat dengan akrab berbanyak jurusan apa? Di pon. Jadi ada seorang bapak-bapak, anaknya itu kan yang cewek itu rambutnya awalnya itu keriting. Tahu-tahunya balik sore-sore dia lagi masjid, tadi lihatnya anaknya rambutnya lurus. Dia bakal dia gunakan, kata anaknya dibonding Pak. Oh, apa dibonding itu diluruskan? Iya, dia jadi imam. Ngomong enak. Tolong dibonding. Barisan udah dibonding. Memang bapak-bapak yang tidak ngerti jadi tanya di sebelahnya. Makanya kalau imamnya bijak, suaranya bagus, insya Allah bacanya enak tinggal berjamaah di masjid ini. Apalagi kalau ada program lagi setelah subuh, ada diskusi, ada silaturahim, kemudian ada tanya jawab. Setelah itu ada makan-makan. Al-hoji wal-laju. Kalau sudah al-hoji wal-laju, al-nama, sudah al-nama, al-konya. Anak-anak datang lagi masjid. Saya kemarin sudah lihat, alhamdulillah di Jogja. Makanya kemarin mau saya buat contoh dengan kawan-kawan Ustadz-Ustadz Maskuro dan Ustadz-Ustadz yang lain. Bagaimana saya bilang kalau bisa kita buat contoh dulu di pesantren di Palembang ini, Nur Hidayah yang Sidoarjo. Sudah sepakat kami tanggal 20 Maret nanti mulai. Masa ininya siapa yang akan menyumbang, siapa orang-orang yang menyumbang. Karena sekitar 1000, saya bilang 1000 kotak atau 1000 bungkus. Pasti rebutan orang-orang ini sedekah. Ternyata kok datang surat dan WA dengan saya, Ustaz, belum jadi kita untuk melaksanakan. Karena kata Menteri Agama tak boleh dulu sholat berbeda kata. Si Luhut pula ngomong tak boleh dulu kumpul-kumpul. Si Luhut melawan. Orang Medan yang melawan yang ngomong itu. Live. Masalahnya si model penjahit itu berbahaya itu. Masya Allah, akhirnya tak jadi. Ini dah kondisi kita sekarang. Pas saya sholat kemarin seminggu yang lewat di Joko Karian, subhanallah. Paling tidak 500 orang penuh. Di luar ibu-ibu, Masya Allah 200-an mungkin. Inilah yang ditakuti orang di luar Islam, Bapak Ibu. Kalau masjidnya orang yang beriman begini rame-rame terus, ngeri-ngeri sodak. Maka program kita sekarang bagaimana membuat subuh sama dengan Jumat. Berat. Saya udah ngomong 2 tahun, 3 tahun yang lewat dengan Pak Harno itu. Saya satu doa saya bilang Pak Wali, saya itu pengen minta dengan Allah jangan aku mati
sebelum melihat masjid seperti subuh seperti Jumat, subuh seperti Jumat. Sama Pak Ustaz gitu. Makanya kita datanglah dengan almarhum Ustaz Taufik waktu itu. Kita dukung Pak Harjoyo. Datang kopi di situ. Ya Allah, kita merindukan itu. Amin. Amin. Bagaimana subuh mudah-mudahan seperti Jumat. Kalau anak-anak subuh sudah ada di masjid, anak remaja di masjid, bapak-bapak di masjid. Lihat Turki. Ketika saya kemarin berjalan-jalan ke Turki, subhanallah ada beberapa masjid yang ramai. Enak. Maka ketika ada mau kudeta di sana, cukup dengan azan di masjid-masjid. Saya masuklah ke istana waktu itu. Masya Allah, di istana itu ada masjid. Kata orang yang di sini dengan saya, pakai bahasa Arab, ini dipakai katanya untuk sholat duha. Masjid itu dipakai menteri-menterinya sholat duha. Ketika mereka ada apelnya di situ, berbaris di situ setelah habis duha, itu di depan masjid. Kita masuk ke situ bebas, Bapak. Allahu Akbar. Sampai berdoa saya, kapan di negeri seperti ini, ya Allah. Bagaimana orang bisa mencintai masjid? Karena masjid itu adalah sumber kebaikan. Masjid itu adalah sumber untuk silaturahim. Amin. Amin. Masjid itu adalah sumber kekuatan. Kalau sudah dalam masjid kita baru sholat, coba dia bapak-bapak ibu, tidak ada lagi perbedaan ormas di situ, ya kan? Tidak ada lagi perbedaan yang besar dan kecil. Tidak ada yang kaya dan miskin. Siapa yang datang duluan depan? Ya kan? Luruskan. Sekarang malah berbeda kita, tidak boleh lagi datang kaki kita gini, lari puluh kakinya begini. Kita dekat begini dekat dunia. Apalagi kalau imamnya buat batu-batu, ditinggalkan makmum. Jadi kau begini, jangan tinggal kaki batu. Kalau Allahu Akbar, aku teringat imam yang dendam itu. Ada kata kawan saya, imam itu dendam dengan makmum. Karena waktu sholat maghrib itu panjangnya imam itu zikir. Makmum 1, 2 boleh 1 di depan, tinggal 2 lagi sisu. Dalam hati si imam ini melawan kalau makmumnya. Kabar sallallahu ala Muhammad, tinggal 2 sallallahu alaihi. Akhirnya dendam imam itu. Waktu sholat Isya sedang sujud, keluar imam itu dari masjid, langsung sujud. Misal makmum udah kalah-kalah aku sujud di kira abahnya begini, tak kaca lagi makmum. Balas dendam. Nah, itu sama dengan yang khotib suara kecil, panjang puluh khutbahnya. Tukang azan tadi tertidur. Dicuil oleh kawan sebelah begini, langsung tegak dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khotib masih berkhutbah di sini. Itu namanya imam dengan makmum sama-sama teh botol. Sudah sama-sama teh dan tolol maksudnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membuat masjid itu menjadi jinak, insyaallah. Amin. Agak berat ini Pak Taufik ini. Membuat orang jadi betah di masjid. Ya kan? Senang di masjid. Kita bikin baik kadang-kadang dengan anak-anak mengurusin. Hei, kau budak-budak, langsung serah. Itu yang kecil-kecil lari kalau dari masjid. Disuruhnya kumpul di belakang dalam. Sudah. Akhirnya yang ribut itu seanak-anak di belakang. Aku ingat dulu Bapak Ibu, kita masih kecil dulu, dibebaskan oleh orang-orang tua kita. Yang penting rapi dan alhamdulillah kita jadi disiplin. Kalau sudah dibuat di belakang semua. Coba lihat bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW ketika ada badui yang kencing di masjid, dibiarkan juga. Tapi Umar bin Khattab yang sudah gerung, tinggalkan ya Rasul, pacar aku tangan boleh. Udah kecil, sedang kencing, mau dikejar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lari tuh, laju nyiram
nyeram masjid pula itu. Tapi Rasul kita yang bijak itu, apa kata dia? Da'mu ya Allah. Tinggalkan, biarkan dulu. Habiskan dulu, habis dulu al-kameknya itu. Tinggal membersihkan satu tempat, kan begitu kira-kira kan? Itulah perbedaan otak kecerdasan Rasul kita. Masya Allah. Boleh tak berarti bawa anak-anak kecil ke masjid? Boleh. Boleh tak cucu boleh. Saya dulu waktu di masjid Jabar di Prabowo, itu aku bawa anak aku waktu itu umur 6 tahun. Si emak ini. Sedang nakal-nakal, kan lincah-lincah, 5 tahun. Lincah-lincah. Masuk masjid, lari-lari. Masya Allah. Terakhir apa kata ketua panitia? Anak siapa? Nakal ini. Di samping aku mau bapak itu. Bapak itu tak ada apa ya itu. Sakitnya itu bising. Ya. Acara yang keempat, tabligh akbar, ceramah nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Solih Hasibuan. Aku maju. Datang dari belakangan aku. Ayah, maju mana Ustaz? Nah, tak apa-apa kan kalau anak kecil dalam penting galak ke masjid dulu dia. Yang penting dia jinak dulu dengan masjid. Jangan sampai jinak dengan karaoke. Bintang. Kakek mati udah itu jadi utang. Dia jinak dulu. Senang ke masjid. Sambil kita memberikan pendidikan. Masya Allah. Kalau anak-anak kecil umur 10 tahun sudah dikasih mic untuk azan, benar itu? Omongan Ustaz Abbas kemarin. Jangan berpikir pendidikan masjid itu hanya untuk ini. Sesungguhnya azan itu adalah pendidikan untuk anak kecil. Saya ingat ya Pak, umur 10 tahun saya sudah azan di masjid. Sampai sekarang ingat itu. Senang, ada kebahagiaan. Allahu Akbar. Apalagi dulu umur 16 tahun baru pulang dari Gontor, saya disuruh bapak saya, sorry, aku minta dia, kau nak, kalau baca besok azan kau pagi-pagi di masjid sebelah rumah kita. Aku ingatnya sampai setengah 5 aku udah bangun, jam 5 masuk azan, aku pukul beduk. Ingat saya sampai sekarang, rusak beduk. Karena beduknya sudah buka. Semangat 16 tahun itu. Beda. Ingat gitu. Saya azan waktu itu azan yang terbagus buat bapak. Wallahi yarhamu. Hayya 'alas shalah. Oh, itu sambung-sambung. Sampai ke Tegul Menangun lalu ke Bawah. Masya Allah. Karena budak kecil tadi suara yang azan itu, orang-orang di kampung itu bangun semuanya. Biasanya tua-tua tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh subhanallah. Cuma satu kalimat itu yang tidak bisa saya lupakan dengan bapak saya. Nah, alangkah terhiburnya hatiku, alangkah gembiranya aku, akan senang hati saya nak, kalau besok kau bisa azan pagi-pagi di masjid. Itu yang diminta orang tua kita. Cuma siko itu. Bukan nak ganti di susu itu dari gantian itu. Bisa kau azan. Betapa bahagianya orang tua ketika mendengarkan anaknya bisa azan, bisa jadi imam, bisa alhamdulillah ngaji. Itu yang saya tanamkan dengan orang-orang kawas dulu. Ente tangan takut hidup ini. Bila kalau baca kau ngaji, baca azan, baca jadi imam, pasti hidup. Jangan kalah dengan cecak pula. Cecak itu dekatnya yang ambil. Tidak S1, tidak pula SD. Cuma todal merayap-rayap dan seekor nyamuk. Hap! Cuma keyakinan baik. Ya, nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, karena waktu terbatas. Yang terakhir ini saya mengajak kita, mari kita insyaallah kita tingkatkan kualitas sholat kita. Amin. Karena kita tahu semuanya oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah as-salat al-khamsah. Salat yang diwajibkan oleh Allah 5 kali sehari semalam. Kalau baca
malam hari ini sampai ke depan. Dengan izin Allah, bagi kita yang hadir ini, mudah-mudahan sholat itu bukan lagi tingkat kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Amin. Amin. Aku kepengen Pak, doa saya untuk saya dan kita semuanya, sholat itu benar-benar kita nikmati. Bagaimana supaya dinikmati? Orang kalau merokok, mohon maaf yang merokok, sebenarnya tak bagus merokok itu, tapi jangan lanjutkan sampai mati mudah-mudahan. Ya? Kalau sudah mati tidak bukan merokok lagi. Orang merokok kalau sudah menikmati rokok, itu merokoknya deh. Sampai kadang-kadang didulat-dulati, ya kan? Kalau orang sudah hobi hadro, itu langsung kaki itu bergerak. Kalau orang sudah menikmati dangdut, mulai. Apalagi kalau sudah rebana, tapi kadang-kadang tak bagus lagu ibu-ibu ini. Aduh, Siti Ais, masa Siti Ais istimewa begitu dibilang tak manut, tak sholat dulu. Tidak mandi dikali rambutnya basah apa kali apa ada di Madinah itu dusun mulai besok jangan lagi pakai Siti Aisyah ya. Induk kepala induk, aduh Siti Aisyah, gantilah kalimat Siti Aisyah. Aduh Siti kelempungan. Kadang-kadang gak sadar ibu-ibu lagi. Kalau dia sudah hobi umpamanya rebano, langsung goyah. Bagaimana dengan sholat? Ketika kita menikmati sholat itu, kita mendapatkan kehusukan, bahkan bisa meneteskan air mata. Ya, nikmat. Kalau tidak sholat ada sesuatu yang janggal, ada yang terasa terlemah. Kata Ustaz Abu Sangkan, kalau orang sudah sholatnya benar, semoga insya Allah badannya sehat. Amin. Sudah diteliti sedunia, tak kata gerakan yang paling bagus sempurna untuk kesehatan kecuali adalah sholat. Yakin tak kira-kira? Jelas kan? Tapi yakin. Yakin tak Bapak Ibu? Yakin. Percaya ke 85% itu. Tidak ada Tai Chi. Tak kata apa-apa Tai Chi. Tai Chi nama. Nanti. Tapi sholat, gerakan sholat ini subhanallah, asal kita kerjakan dengan sempurna, dengan baik, mudah-mudahan sholat kita sehat. Amin. Amin. Baru berdiri betul. Betulnya paling tidak, kata beliau, ya jangan sampai kita terlalu terbuka, jangan terlalu rapat. Bisa lewat anak kambing. Kalau main ini mak kambing lewat. Berdiri betul itu berarti tegak, lurus. Kalau ini sudah terbiasa, maka aliran darah itu pun bagus. Anak di situ, ya. Kalau sudah begini, maka ini pun terpengaruh akan membuat kuat. Berarti kebutuhan kita atau kebutuhan Allah ini? Kita. Bukan yang berkepentingan Allah, Bapak. Nah, lalu tak marah dulu. Kita kan banyak menganggap, ayalah sudahlah, ini lah, kakek kamu dapat dosa. Tidak lagi begitu. Kita kepengen, ya Allah, dengan melalui ibadah sholatku yang benar, ya Allah, aku kepengen menjadi hambamu yang taat, sehat dan selamat dunia akhirat. Allahu Akbar. Kita berusaha sebaik mungkin gerakan itu. Ketika kita ruku, kita berusaha yang sebaik mungkin. Karena darah untuk mengalir dari pinggang sampai ke kepala itu berarti harus agak panjang. Tomaknina. Dan kita baru Allahu Akbar.
Sami Allah. Belum sampai ke sini tak. Nah saya tanya, yang kalau tidak sempurna yang sakit siapa? Kita. Lemak sehat atau lemak sakit? Kita butuh sehat enggak? Betul. Wallahi sehat itu lebih mahal dari segala-galanya. Betul? Betul. Kalau badan mana? Tapi ada ketika sami Allahu liman hamidah, kita lurus lagi, keluar darah tadi ya. Ternyata yang membuat kita darah tinggi itu diantaranya adalah sumbatan-sumbatan darah tak ngalir dengan bagus. Bukan darah tinggi itu bukan karena daging. Kadang-kadang dari tahu juga. Tahu terus setiap hari. Tahu terus dan tempe terus. Kena marah. Ibu, saya mohon maaf. Ketika saya kemarin di Paslu itu mengeluarkan darah kotor. Sebelum saya itu sakit terus kepala saya. Ceramah pun tidak menikmati. Alhamdulillah setelah di Paslu dikeluarkan darah kotor, ternyata Allah sangat sayang dengan kita. Mohon maaf. Di dalam tubuh kita ada aliran darah bersih, tapi ada darah kotor khusus yang kotor itu dikeluarkan. Ada aliran yang khusus pula dibuat oleh Allah. Bagaimana Allah tidak sayang dengan kita, Bapak? Sudah dikasih fasilitasnya, dikasih pula fasilitas supaya sehat terus. Wallahi ibadah dalam Islam itu kalau kita teliti paling tidak ada yang tiga ini. Ada sarana taat, yang kedua sarana sehat, yang ketiga sarana kita selamat dunia dan akhirat. Cuma itu yang kita harapkan. Dengan puasa kita sehat, dengan sholat kita sehat, dengan kita haji, apalagi dari sehat. Masya Allah, kita sholat malam, kita bergerak, sehat. Sholat 2, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Untuk apa? Itu adalah untuk kita sendiri. Itu yang membuat kita, oh ya Allah, ternyata ibadah ini bukan kewajiban bagiku ya Allah, tapi ini adalah tanda cintamu dengan aku supaya selalu saya sehat dekat dengan Engkau ya Allah. Alangkah sayangnya Engkau dengan aku ya Allah. Ini bukan kewajiban saya, tapi memang aku butuh dengan gawe dan ibadah ini. Siap kira-kira? Siap. Jadi kita ke sholat subuh bukan lagi hanya karena kewajiban. Berjalan dari rumah kita ke sini kita sehat. Pagi-pagi kita sudah bergerak. Ini dulu yang mohon maaf, mungkin Kak Rob tahu, Pak Amin Mulia, cuma pulang, tidak bernasib baik aku beli di sini. Lalu kawan waktu itu dengan dia masuk Islam, aku dengan Kak Eli Santana, dengan Pak Riyakun, Piamisa, mengislamkan beliau di Indonesia. Ngapa masuk Islam? Ini dari dia, benar atau tidak tertawa? Buktinya agak berubah masalahnya. Belum meninggal dia. Tinggal kopinya banyak lagi. Ya Allah, aku iri katanya Ustaz. Orang Islam saya lihat setiap pagi pergi ke masjid. Aku tidak ada yang mewajibkan saya untuk datang untuk jalan-jalan katanya pagi-pagi. Coba lihat indahnya Islam. Pagi-pagi kita sudah bergerak. Ya? Kita baca Al-Quran sehingga kita menjadi orang yang insya Allah tidak error, orang yang insya Allah baca Qurannya tidak putus-putus. Mudah-mudahan tidak sampai ke Bangka. Tuanya nggak sampai ke Bangka, karena kalau sampai ke Bangka dia jadi tua Bangka, bapak-bapak itu. Dalam bahasa Arabnya tua figur. Tua figur berarti tidak error. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Oh, ternyata gerakan-gerakan itu pun mempengaruhi kepada mulut. Masya Allah. Ingatannya selalu teras.
Tapi kalau tidak ngomong, tidak ini, apa? Ini hari Selasa atau hari Minggu? Al-error, kenapa jauh dari ibadah, jauh dari amal soleh? Tapi kalau dia amal solehnya bagus, insya Allah pula dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sholat ini di samping adalah kebutuhan, ternyata sholat ini adalah membawa ketenangan. Wallahi ketenangan ini yang kita cari Bapak Ibu. Betul? Ketenangan ini mahal. Maka dengan beribadah sholat, insya Allah hati kita tenang. Amin. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memang sholat ini berat, kecuali bagi orang yang sudah khusyuk. 2 rakaat Pak, ada tulisan di masjid. Ente dari pagi 10 kilo ke masjid cuma 100 meter, tak kuat kau. Kau mau datang diantar rame-rame atau udah datang dewe? Kalau penting di luar dibuat tulisan itu, kau ke masjid nak datang dewean, apa nak diantar rame-rame? Atau yang paling depan kau baru balik ke masjid? Nanti di sini, sudah di sini. Allahu Akbar. Sudah mati maksudnya. Kalau sudah mati jangan lagi bergaya-gaya. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib. Kalaulah ada amal di dunia, itulah hanya. Oh, yang bisa membela kita kan adalah amal soleh. Keluarga tinggal, harta tinggal. Yang bersama dengan kita tinggal amal soleh itu. Tinggal kalau Bapak mau ini, mana ada panitia pengukuran rumah, dan muat lagi di kebun bunga ini. Ya, maka kata janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Di sini my friend, Bapak sini. Aku di sini. Mati kan? Ya? Aku tak setuju kau bilang aku. Itu baru musim COVID ini, aku tak boleh dikunjungi. COVID Bapak itu. Akhirnya disolatkan oleh petugas. Yang menyolatkan tak ngerti. Ketuanya itu loh, ketua guru itu. Dialah yang imam. Pakai ruku, pakai sujud di luar. Imam rombongan di belakang, pakai sujud, pakai ruku pun. Kilo buyan together sama-sama. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi yang terakhir, sholat itu adalah dilaksanakan dengan mudah. Gawainya mudah Bapak. Apa sih beratnya 2 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuh. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih hebat daripada langit bumi dan isi. Pas kurang setempat. Ini harus 12 pas. Bapak Ibu, 2 rakaat sebelum subuh bagi Allah di sisi Allah itu lebih hebat dari Pak Ahok. Pertamina maksudnya. Lebih hebat daripada Direktur PTBA. Gajinya di sisi Allah tadi. Hebat tak kira-kira? Hebat. Berarti banyak ada orang-orang kaya Islam di Indonesia. Bukan hanya 9 naga itu. Di luar naga banyaknya kaya-kaya. Cacing-cacing tanah, Masya Allah. Tapi di mata Allah, di sisi Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi tambah subuhnya, Masya Allah. Inilah kehebatan sholat itu sebenarnya mudah dilaksanakan. Tapi banyak orang yang keberatan. Betul? Nah, Bapak Ibuku yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita lihat ini satu-satu. Apa sih beratnya gerakan begini? Gak berat kan? Allah tidak menyuruh di belakang. Allahu Akbar. Sujudnya kemana sujudnya? Rasulullah tidak mengajari rukunya itu ada di belakang.
Allahu Akbar. Kayak namanya. Loh, kalau tidak percaya, coba lihat tadi. Ini sudah disengaja dibuat oleh Allah. Bagaimana Allah membuat sebuah kewajiban pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Allah itu tahu dengan ukuran kita. Sama dengan peci saya ini. Cocok dengan saya. Kenapa cocok dengan saya? Ada yang jawab seteluan. Ya cocok dengan seteluan sama baik. Oh, itu berapa? Kenapa cocok? Aku yang punya kepala, aku yang beli peci. Akor. Kalau saya punya kepala yang belinya orang lain, bisa jadi kebesaran. Bahasa Arabnya al-loboko. Iya kan? Apa yang terjadi sekarang? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat aturannya. Pas. Akor tadi. Coba lihat, kanan kiri. Allahu Akbar. Sudah dibuat oleh Allah, ada lututnya di sini. Maka ini harus ke kanan, ini ke kiri. Allahu Akbar. Jangan dibalik. Allahu Akbar. Atau kadang-kadang budak-budak di atas paha. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah sudah buat semua sesuai dengan apa yang menjadi sehat ukuran manusia. Coba sekarang kalau tahiyat, mana yang kata Rasulullah digerakkan? Telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasawuf. Telunjuk atau jari manis? Hah? Telunjuk. Susah apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Masa ada yang begini, ada yang begitu, usah ribut. Nah, masalah kecil nanti diributkan. Aja bisa kebala apa itu? Coba sekarang kalau nak sulit, mestinya yang digerakkan itu kata Rasulullah adalah jari manis. Sarung. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Akbar. Sayang tak Allah dengan kita? Ya. Bapak Ibu, sayang tak Allah dengan kita? Ya. Wih, terakhir, sayang tak Allah dengan kita? Ya. Sayangnya atau sayang banget? Sayang banget. Allahu Akbar. Ketika kalimat ini muncul, itulah yang membuat kita, ya Allah, aku berarti butuh niat harus beribadah dengan Allah. Allah sudah kasih gratis dengan aku. Masa ya Allah aku disuruh beribadah gagal? Jangan ada lagi yang ngomong besok lemah baik kau, lemah baik kau, lemah baik kau. Yang ada lemah niat kita ya Allah. Ya Allah, lemah niat aku ini ya Allah. Lemah niat aku ya Allah, kau berikan aku air, tidak beli. Air itu gratis aslinya Bapak. Cuma karena dikelola oleh PDAM baru bayar. Lah, kalau tak kalah bayar, angkuti bayar cuma itu di situ. Bawa ember. Lihat, sama dengan tanah ini. Tanah ini gratis kalau sebenarnya Wan. Coba kalau kita mulai dari dulu hidup di Majanang Nabi Adam. Tak bayar kamu. Tanya lah bapak-bapak kita. Kalau dulu katanya untuk tanah sejauh tangan melempar, itulah batas. Berarti Allah sayang dengan kita kan? Yang pasti sekarang matahari gratis, bulan gratis, betul? Udara gratis. Baru tahu orang di masa COVID kemarin baru ternyata oksigen mahal ketika di ataupun di pertanian di industri ada bagi-bagi oksigen gratis. Kita sekarang tangtung keluar aja oksigen, pampu gratis semua dikasih Allah. Alhamdulillah. Marilah kita terakhir poin ini, mudah-mudahan kita sebelum beribadah atau ketika kita beribadah kita ingat betapa besarnya nikmat Allah yang ada pada kita. Semua itu dikasih oleh Allah gratis untuk kita, untuk maslahat kita. Semua itu adalah keuntungannya untuk diri kita. Mudah-mudahan insya Allah kita laksanakan dengan sadar dan ikhlas sehingga ibadah-ibadah kita bisa kita nikmati. Amin. Dan ibadah-ibadah kita yang mudah-mudahan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini yang dapat saya sampaikan. Pertama, melalui peringatan ini mudah-mudahan tambah kuat keimanan kita kepada Allah. Amin. Yang kedua, fungsi masjid
Kita coba usahakan lagi supaya lebih bermanfaat. Amin. Ya. Kita tanyakan diri kita masing-masing, orang yang jinak di masjid, senang dengan masjid, atau masih tak suka dengan masjid. Yang terakhir, kita tingkatkan kualitas sholat kita. Mudah-mudahan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita pada saatnya dengan sholat ini adalah menjadi rohah bagi kita istirahat. Seperti kata Rasulullah dengan Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis sholat. Arihna bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Azan istirahatkan dengan sholat. Artinya dengan sholat itu adalah sarana istirahat bagi kita, insya Allah. Tenang hati kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati. Lewat 5 menit dari apa yang saya rencanakan tadi, sebenarnya itu karena memang musik enak, ya. Itu namanya bahasa Arabnya al-ladas wal-lajun. Tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Maka kalau ada kalimat yang tidak pas, ada pembahasan yang kurang berkenan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Tentunya inilah kemampuan yang ada pada diri saya. Termasuk kalimat saya mungkin agak kasar dibanding dengan orang-orang lain. Saya sudah berusaha supaya benar-benar jangan kasar. Tapi memang aku belum bisa berkawan dengan orang halus. Semuanya bisa berkawan dengan yang kasar. Tapi kalimatnya yang kasar, mudah-mudahan hati saya lembut. Amin. Saya bilang saya ini seperti buah durian, memang serem di luar tapi manis di dalam. Daripada buah kedondong itu mulus di luar tapi sabu di dalam. Di luar iyo tapi di belakang bikin balik kadang-kadang, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada tentunya kacang dan jagung janganlah ditanam bersama padi, tak bagus tumbuhnya bapak-bapak itu. Sekarang memberitahu, kalau ada kacang dan jagung jangan dicampur dengan padi. Kalau ada kalimat saya kencang dan menyinggung, janganlah disimpan dalam hati. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Siapa diri kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, janganlah tinggalkan sholat 5. Akhirnya lemak makan durian dicampur dengan biji selasi. Wadah dicampur-campur kita saja. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasi. Ceramah saya cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita semua insya Allah masih panjang, kita akan berjumpa kembali masa-masa yang akan datang. Selamat berjumpa pada frekuensi dan gelombang yang sama, dalam acara yang berbeda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ubi kayu biji selasi. Thank you. Terima kasih. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi, amin, yang membawa kebaikan dan perubahan insyaallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ya Allah tajammuna hada tajammuman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maksuma. Ilahana rabbuna khaliqana, ilahana anta murabbina wa anta rasikuna. Arzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma ihfadna wa ahlana, Allahumma ihfadna wa hadhihi al-jama'ah fi hadzal masjidil huda. Allahumma ihfadna jami'an ya Allah fa innaka khairul hafidhin, wansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna mahabbataka wa mahabbata rasulik wa mahabbatal ladzina yuhibbunaka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina ya rabbana fi asma'ina. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadz zalimin. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, Engkau sehatkan pendengaran kami, Engkau sehatkan
semua ya Allah, agar kami lebih khusyuk beribadah di jalan-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan pertemuan kami yang membawa kebaikan dan keberkahan. Sehatkan semua kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang membawa keberkahan dan perubahan. Jadikan anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah yang mendirikan sholat, yang mampu mencintai dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang telah mencintai jalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la daynan illa qadaytahu ولا دينا إلا قضيته ولا مبصرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.